Video ini akan menjelaskan tentang manfaat gelombang elektromagnetik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Alek Fadli dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Mayong, nomor absen 22. Manfaat dan dampak gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya dapat merambat meskipun dalam ruang hampa. Sifat gelombang elektromagnetik: kecepatannya konstan di ruang hampa sebesar 3 kali 10⁸ meter per sekon. Gelombangnya transversal, tidak terbangun oleh medan listrik maupun medan magnet karena tidak bermuatan listrik. Energinya ekspektasi pada besaran frekuensi dasar pada persamaan Planck seperti di bawah ini. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami proses pemantulan, pembiasan, polarisasi, interferensi, dan difraksi atau lenturan. Energinya bergantung pada besarnya frekuensi. Frekuensinya tergantung pada kecepatan merambat gelombangnya. Panjang gelombang dan frekuensi berbanding terbalik. Semakin panjang gelombang, maka frekuensinya semakin rendah. Begitu pula sebaliknya. Salah satu spektrum dari gelombang elektromagnetik yaitu gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang yang memiliki frekuensi paling tinggi atau super high frekuensi SHF, yaitu di atas 3 GHz. Saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SOTET, peralatan elektronik seperti microwave oven, dan alat telekomunikasi seperti handphone merupakan sumber-sumber yang dapat menghasilkan radiasi gelombang elektromagnetik. Penggunaan perangkat elektronik yang jumlahnya semakin meningkat dapat mengakibatkan peningkatan gelombang elektromagnetik dalam bentuk radiasi gelombang mikro yang terradiasi ke lingkungan. Radiasi gelombang mikro tersebut dapat mengganggu kesehatan manusia, seperti meningkatnya detak jantung, timbul rasa gelisah, dan tidak fokus. Selain itu, radiasi dari transmisi listrik tegangan tinggi dapat memicu seseorang mengidap leukemia, limfoma, infertilitas pada pria, serta neurosis atau gangguan saraf pada manusia. Dampak negatif penggunaan microwave. 1. Bersifat karsinogenik. Panas yang dihasilkan microwave dapat meningkatkan leukosit yang dapat mengakibatkan keracunan, menyerang sistem kekebalan tubuh, dan merusak sel. 2. Pengaruhi reproduksi. Bagian tubuh yang sangat sensitif terhadap panas dapat rusak oleh radiasi microwave dengan tingkat tertentu. Ini merupakan alasan mengapa radiasi microwave dapat mempengaruhi sistem reproduksi pria. 3. Neurologis. Radiasi gelombang mikro dapat mempengaruhi sistem syaraf tubuh manusia seperti mata lelah, sakit kepala, cepat letih, gangguan tidur, kehilangan ingatan atau memori, ketidakmampuan belajar, dan ADHD. Pemanfaatan gelombang mikro dalam teknologi. 1. Pemanasan. Microwave oven menggunakan gelombang mikro dalam band frekuensi ISM sekitar 2,45 GHz. Gelombang mikro juga dimanfaatkan untuk pemanasan material dalam bidang industri. Pemanasan dengan gelombang mikro mempunyai kelebihan, yaitu pemanasan lebih merata karena bukan mentransfer panas dari luar, tetapi membangkitkan panas dari dalam bahan tersebut. Pemanasannya juga dapat bersifat selektif, artinya tergantung dari dielectric properties bahan. Hal ini akan menghemat energi untuk pemanasan. 2. Telekomunikasi. Bagi yang senang memanfaatkan fasilitas hotspot, tentunya tidak asing dengan WiFi yang menggunakan band frekuensi ESM. Begitu juga yang gemar menggunakan Bluetooth untuk transfer file antara handphone atau handphone dengan komputer. Operator telekomunikasi juga memanfaatkan gelombang mikro untuk komunikasi antara BTS ataupun antara BTS dengan pelanggannya. 3. Radar dan navigasi. Radar juga memakai gelombang mikro untuk mendeteksi suatu objek. Sesuai dengan namanya, radio detection and ranging, radar memanfaatkan pantulan gelombang dari objek tersebut untuk pendeteksian. Meskipun sinyalnya sangat lemah, tetapi dapat dikuatkan kembali sehingga objek bisa terdeteksi. Radar biasa dipergunakan untuk mendeteksi benda bergerak. Begitu juga dengan sistem GPS.
GPS mempunyai prinsip yang mirip dengan radar. Setiap satelit secara periodik mengirimkan pesan yang isinya adalah waktu pengiriman pesan dan informasi orbit satelit. Receiver GPS akan menghitung jarak receiver dengan setiap satelit yang mengirimkan pesan-pesan tersebut. Dengan membandingkan jarak antara beberapa satelit ini dapat ditentukan letak GPS receiver tersebut.